Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Artian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mind mapping mengenai model bisnis kanvas. Nah, ini merupakan salah satu dari bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Jadi, bisnis model kanvas adalah bisnis yang memaparkan 9 elemen bisnis secara singkat dan jelas. BMC atau Business Model Canvas pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder yang merupakan bisnis plan yang sederhana, yang dimana untuk menentukan tujuan bisnis dan strategi bisnis startup. Di sini ada 9 elemen dalam bisnis model canvas. Yang pertama ada customer segment, kemudian yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada revenue stream, yang keenam key research, yang ketujuh ada key activities, yang kedelapan adalah key partner, dan kesembilan cost structure. Customer segment yaitu penggolongan orang-orang yang mungkin tertarik dengan value proposition bisnis kita. Sedangkan value proposition nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan. Kemudian yang ketiga ada channel, yaitu cara Anda menjangkau customer. Yang keempat ada customer relationship, yaitu cara-cara yang bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segment. Kemudian ada yang kelima, revenue stream, yaitu cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Kemudian ada key research, yaitu hal-hal yang penting Anda punyai agar key activities itu bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan pada customer. Kemudian ada key activities, yaitu kolom key activities harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada key partner, yaitu pihak-pihak yang bisa Anda kerjasama, dan cost factor, yaitu rincian biaya-biaya terbesar yang harus Anda keluarkan. Pada segmen itu terdiri dari ada beberapa kategori: mass market, segmented, and diversified. Nah, mass market ini adalah segmen pasar luas dengan jenis kebutuhan dan masalah yang sama. Kemudian jenis market yang ini itu segmen pasar yang spesifik. Terus ada segmented, yaitu segmen pasar yang memiliki kebutuhan berbeda tetapi dalam satu kategori. Kemudian jenis customer yang terakhir yaitu segmen pasar yang memiliki kebutuhan atau masalah yang sangat berbeda. Adapun ada kategori di dalam value proposition, yaitu ada newness, yaitu produk atau jasa yang baru dan belum pernah ditawarkan sebelum. Biasanya banyak ditemukan di dunia teknologi. Adapun performance, yaitu produk atau jasa yang ditawarkan meningkatkan kinerja customer agar menjadi lebih efisien atau lebih efektif. Adapun customization, yaitu produk atau jasa yang ditawarkan berbeda atau ada pilihan untuk setiap segmen yang memiliki kebutuhan yang beragam atau berbeda. Nah, terus di sini ada channel direct dan indirect. Nah, kalau kategori direct itu contohnya Salesforce, web sales, and own store. Sedangkan kategori indirect yaitu partner store and wholesaler. Adapun kategori dalam customer relationship itu ada transaksional, long term, dan personal assistant. Nah, transaksional itu adalah
beli putus saat itu juga, sedangkan long term itu hubungan jangka panjang antara Anda dengan pelanggan. Adapun personal assistant itu ada sales rep yang melayani pelanggan Anda. Ada revenue stream. Asset sale yaitu penjualan produk secara spesifik. Kemudian ada usage fee, itu customer membayar sesuai lamanya menggunakan produk atau jasa. Terus ada subscription fees, yaitu biaya berlangganan. Adapun ada leasing or renting or leasing, yaitu biaya peminjaman atau pemakaian atau penggunaan sementara. Kemudian key activities, yaitu di mana kolom key activities itu harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk yang ditawarkan. Ada dua kategori, yaitu production dan problem solving. Nah, production yaitu aktivitas merancang atau membuat atau mengirimkan produk. Sedangkan problem solving ini aktivitas operasi yang biasanya muncul pada perusahaan konsultan, rumah sakit, organisasi, dan penyedia jasa. Nah, selanjutnya itu ada key research. Kategori dan key research itu ada 4, physical asset, intellectual, human, and financial. Physical asset itu fasilitas pabrik, gedung-gedung, dan kendaraan dan mesin-mesin. Ya kan? Kalau intelektual itu brand, hak paten, copyright, database customer, dan database partnership, dan informasi rahasia perusahaan. Kemudian ada human, yaitu tenaga kerja, dan finansial, yaitu sumber daya keuangan perusahaan, berupa cash, kredit, obligasi, atau saham. Kemudian ada key partner, strategic alliance between non-competitor. Itu kerjasama dengan perusahaan yang tidak sejenis. Adapun co-opetition itu kerjasama dengan perusahaan kompetitor. Kemudian ada joint venture to develop new business, itu kerjasama untuk membentuk usaha baru. Adapun buyer supplier relationship yaitu hubungan hanya sebagai pembeli dan penjual biasanya terjadi pada motif optimization and economy of scale. Kemudian yang terakhir adalah cost structure, yaitu terdiri dari dua kategori, itu fixed cost and variable cost. Fixed cost yaitu biaya-biaya tetap yang muncul yang tidak tergantung pada jumlah produksi, sedangkan variable cost itu biaya-biaya yang muncul bervariasi sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.